Hai Church, inilah adalah saat-saat yang ditunggu. It's praise and worship time. Dimanapun kalian berada dan bersama siapa aja, grab them together. Let's sit in front of the TV, in front of the laptop, and let's praise and worship God. Pada yang nggak tahu liriknya atau yang nggak tahu lagunya, it's okay. If you don't know the song, if you don't know the lyrics, it's okay. Just raise your hands, praise and worship God. Dan saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kami. Thank you, God bless you. Ini adalah beberapa pengumuman untuk seminggu ke depannya. Yang pertama, yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan kasih, atau perpuluhan bisa mengirimkannya ke BCA yang tercatat di layar Anda. Berikutnya, kami juga mengadakan care ministry, di mana kami memberikan sembako. Jika ingin bergabung, bisa WA nomor yang tercatat. Kami mengajak Anda untuk bergabung setiap hari Rabu untuk doa malam jam 8. Jika minat, bisa WA nomor yang tercatat atau langsung ke meeting room-nya. Kami juga mengajak adik-adik untuk bergabung bersama JC Church walaupun di rumah. Kami juga mengajak untuk ada Cool Dewasa Muda. Bagi yang merasa muda, ayo bergabung setiap Jumatnya dengan meeting ID yang sudah tercatat. Dan setiap hari Minggu kami mengajak untuk bergabung untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mountains are still being moved. Begini, dengar baik-baik. Ketika saudaranya lagi ekonominya lagi kritis, tiba-tiba ada orang meminta kepada saudara untuk memberi, entahlah untuk pembangunan lah, untuk apa ya. Itu kesempatan emas diberikan kepada kita untuk memberi. Ingat janda di Sarfat memberi kepada siapa nih? Elia. Tinggal segenggam tepung sama sedikit minyak. Cuma buat makan satu hari lagi. Diberikan dulu pada Elia. Apa yang terjadi? Mundur. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Oh, sing miracles.
This is all. This is all. This is all. This is all. We don't have to wait any longer. This is standing in the middle of a move. Standing in the middle of a move. This is this is Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami hadirat-Nya dan terus minta dipenuhi Roh Kudus-Nya. Dan apapun permasalahan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, pastikan kemenangan menjadi bagian dari hidupmu. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saat kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan, saat kami
terjadi di sini. Dalam setiap keadaan atau badai apapun dalam hidup kami mau terus belajar percaya Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu dan kami yakini, rancanganmu itulah yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu, Tuhan. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni.
Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya berharap dan berdoa kita sehat selalu dan tetap terjaga di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita mendengar satu perkataan, satu istilah yang baru, yaitu new normal. Ini adalah izin dari pemerintah supaya kita boleh beraktivitas kembali Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah supaya tatanan perekonomian kita tidak semakin memburuk hari ke depan. Sekalipun pemerintah mengizinkan kita boleh beraktivitas kembali, namun perlu disadari, perlu diperhatikan, COVID-19 atau coronavirus ini masih merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kita mendengar banyak berita hari ini, angka yang tertular mencapai 1.000 pasien setiap harinya, bahkan melebihi 1.000 pasien. Ini artinya sesuatu yang sangat berbahaya. Saya perlu ingatkan, sebelum vaksin ini ditemukan, ini masih merupakan sesuatu yang sangat serius Bapak Ibu sekalian. Kita jangan lengah. Mungkin hari-hari ini kita sudah lama di karantina, sudah lama di rumah. Mungkin kita mulai bosan. Namun kita jangan lengah Bapak Ibu sekalian. Justru hari-hari ini kita semakin ekstra untuk berjaga-jaga. Saran saya, hal-hal yang tidak perlu, aktivitas yang tidak perlu di luar, kita batasi. Kita tetap stay at home dan tetap berjaga-jaga. Kalau masih bisa, kalau memang masih bisa kita hindari Bapak Ibu sekalian, maksud saya. Oke, anak-anak kecil dan orang tua atau lansia justru harus semakin ketat menjaga kesehatannya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, new normal mengubahkan kita di dalam satu era yang baru, membawa kita kepada musim yang baru, membawa kita kepada gaya hidup yang baru. Dulunya kita mungkin tidak pernah atau jarang memakai masker. Justru hari-hari ini kalau kita mau beraktivitas, mau ketemu orang, kita wajib memakai masker. Mungkin dulunya kita jarang cuci tangan, tapi hari-hari ini kita dituntut untuk menjaga kebersihan yang dimulai daripada tangan kita. Kita harus sering cuci tangan dan menjaga kebersihan kedua tangan kita ini. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sebelumnya kita kalau beraktivitas di luar dan kembali ke rumah, kita masih bisa duduk-duduk dulu. Namun sekarang ketika kita aktivitas di luar dan kembali ke rumah, kita wajib ya harus mandi terlebih dahulu. Bahkan keramas dan menggantikan pakaian kita Bapak Ibu sekalian. Dan new normal ini juga berlaku di dalam ibadah. Di dalam gedung gereja Bapak Ibu sekalian. Kita biasanya yang sebelumnya kita suka berjabat tangan, kita yang suka berpelukan, kita yang suka bergandengan tangan. Justru hari ini di dalam new normal ini kita harus menjaga jarak, kita harus membatasi diri kita. Kita tidak boleh kontak fisik Bapak Ibu sekalian. Jadi cara baru ini seperti saya sebutkan tadi itu mungkin sebelumnya itu asing bagi diri kita ya, tapi hari-hari ini sejak
pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan, maka kita harus mendisiplinkan diri dan taat kepada protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, untuk menjalankan new normal ini, ya, untuk menjalankan era yang baru ini, kita juga harus berjalan dalam kehidupan yang baru, di dalam musim yang baru, Bapak Ibu sekalian. Untuk menjalankan new normal ini, sangat dibutuhkan juga yang namanya hati yang baru, gaya hidup yang baru yang kita jalankan hari-hari ke depan, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita baru selesai memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Alkitab mencatat Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa kepada seluruh umat manusia, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul kedua juga mencatat ada 120 murid yang menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan ke 120 murid itu mereka dijamah Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengalami perubahan yang baru, Bapak Ibu sekalian. Hidup mereka menjadi berkat, hidup mereka menjadi pengaruh yang sangat luar biasa. Roh Kudus dicurahkan, mengubahkan hati mereka terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus menjamah hati pribadi mereka, lepas pribadi, dan mereka diubahkan, Bapak sekalian. Bapak sekalian, perlu dikatakan cara Roh Kudus bekerja ke dalam diri kita. Yang pertama adalah Dia ingin menjamah hati kita. Ketika Dia menjamah hati kita diubahkan, Bapak Ibu sekalian. Terlebih dahulu, karena hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah sentral dari kehidupan. Di dalam hati kita dalam hati kita adalah pembendaharaan hidup kita. Alkitab mencatat dari hati kita terpancar kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Hati adalah pembendaharaan hidup kita. Dari hati kita keluar tindakan-tindakan kita. Markus 7 ayat 20 sampai 23, demikian firman Tuhan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua yang jahat ini timbul dari dalam dan menjadikan orang. Dari hati kita bisa muncul begitu banyak hal-hal yang jahat, begitu banyak hal-hal yang tidak baik. Hati adalah tempat atau sarana pembendaharaan segala sesuatu dan tindakan kita. Oke. Nah, sebelum kita mengenal Tuhan, hati kita ini adalah sarang atau tempat hal-hal yang buruk. Adalah sarang, tempat hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Tuhan merindukan hati kita dijamah dan diubahkan. Tujuannya adalah Tuhan merindukan perkara-perkara yang ketika hati kita dijamah, ya, ketika hati kita diubahkan, maka perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar. Di dalam Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hati mereka ketika dijamah oleh Tuhan, ketika hati mereka diubahkan, mereka berubah menjadi manusia yang baru. Mereka melakukan hal-hal yang tidak lazim. New normal terjadi dalam kehidupan mereka. Contoh yang pertama adalah Sakeus. Ya, Bapak Ibu sekalian, Sakeus di dalam Alkitab tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Alkitab mencatat Sakeus adalah kepala daripada pemungut cukai. Dia juga adalah seorang yang sangat kaya, Bapak Ibu sekalian.
Apa yang terjadi? Suatu ketika dia melihat Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, dia melihat Yesus, dia ketemu dengan Yesus. Sakeus, Bapak Ibu sekalian, dia adalah orang yang cinta akan uang. Bagi dia, uang adalah segala-galanya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ketika dia bertemu dengan Yesus, hatinya terjamah. Orang yang cinta akan uang, dia bisa berubah. Dia berkata di dalam Lukas 19 ayat ke-8, demikian firman Tuhan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Seorang yang cinta akan uang, dialog dengan Yesus mengubahkan hatinya. Cinta akan uang mengubahkan dia menjadi orang yang murah hati. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Ini berbicara new normal. Kehidupan yang baru. Gaya hidup yang baru, Bapak Ibu sekalian. Oke. Tokoh Alkitab yang kedua yang kita akan belajar hari ini adalah perempuan Samaria. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 4. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka selesai pelayanan, mereka singgah ke kota yang namanya Syikar di Samaria. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Mereka berdialog dan Yesus, singkatnya Yesus menawarkan air kehidupan. Air kehidupan yang menuju kekekalan. Dan bahkan Yesus juga mengajarkan pada waktu itu juga bagaimana penyembahan yang benar. Sebelumnya dia berkata nenek moyang mereka menyembah di gunung ini dan gunung yang itu. Tapi Yesus berkata, hari-hari ini adalah penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang terjadi? Dia membuka hati dia. Hati perempuan Samaria ini dijamah, diubahkan. Apa yang terjadi? Perempuan ini sebelum ketemu dengan Yesus, dia adalah seorang yang dikucilkan. Dia adalah seorang yang terhina. Dia adalah seorang yang terbuang. Dikucilkan dalam keluarga. Dikucilkan dalam lingkungan. Bahkan dikucilkan dalam kota tersebut. Apa yang terjadi? Ketika hatinya dijamah, hatinya diubahkan, dia mulai bersaksi tentang Tuhan. Dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi? Di dalam Yohanes 4 ayat ke-39 berkata, banyak orang menjadi percaya karena perkataan dia. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasanya. New normal. Dia melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Maka Alkitab mencatat, dia menjadi seorang penginjil pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Bahkan banyak orang di kota itu menjadi percaya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita akan belajar satu pribadi yang namanya Ayub. Ayub tercatat di dalam Alkitab, dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang baik, tidak ada kesalahan yang didapati dalam dirinya. Dia juga seorang yang sangat kaya, ternaknya begitu banyak. Namun satu ketika, satu hari saja Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan. Dengan singkat, waktu yang singkat, seluruh yang dimilikinya habis, bahkan anaknya juga tercatat dia mati. Ya, dia mengalami juga bahkan penderitaan luar biasa. Dia diejek, dia dihina oleh sahabat-sahabatnya, bahkan dia juga mengalami satu penyakit borok yang sangat mungkin menjijikan. Maaf Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, di dalam Ayub ke-38 ayat pertama tercatat, ya, di tengah proses yang hebat, proses yang luar biasa dan terjadi, Alkitab mencatat justru di dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Di dalam penderitaan yang hebat yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kesuksesan dalam kehidupan dulunya menjadi target dalam hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Namun dia berubah. Ya, sekali lagi, mungkin dulu sukses itu menjadi target tujuan dalam kehidupannya. Namun dia berubah secara drastis. Justru pengenalan akan Tuhan
menjadi prioritas atas kehidupannya, Bapak Ibu sekalian ya. Pada akhir semua kesulitan yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu sekalian, Ayub dalam kesulitan yang hebat yang dialami, justru Ayub mengalami kehidupan yang baru, new normal. Apa yang terjadi? Kita mencatat di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu sekalian, hidup Ayub yang hancur, hidup Ayub yang kena musibah, hancur dan kehilangan segalanya, ya, bukan membuat dia semakin rusak. Justru di dalam kehidupan yang diizinkan Tuhan itu, Ayub mengalami new normal, yang berbicara peningkatan di dalam kerohanian. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, katakan amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 dimulai dari satu kota, menyebar, meluas sampai ke seluruh negara, hampir seluruh negara, menjadi pandemi bagi banyak bangsa, Bapak Ibu sekalian. Dari COVID-19 ini, kita semua diproses dan bayar harga yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Ya, bayar harga bukan berbicara hanya kita kena musibah, tertular, ataupun kehilangan anggota keluarga. Kita semua bayar harga. Kondisi kita diubahkan dengan kondisi yang tidak seperti biasanya. Kita harus banyak bayar harga. Kita yang biasanya bisa jalan-jalan, kita biasanya yang bisa ke mall, kita hari-hari ini ketakutan untuk ke sana, Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisnis banyak yang turun, banyak perusahaan yang hancur, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak terjadi hal-hal yang tidak seperti biasa, yang tidak pernah kita duga, Bapak Ibu sekalian. Kita ini semuanya di dalam bayar harga. Oleh sebab itu, di dalam bayar harga ini, justru kita harus belajar sesuatu. Hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Kita perlu buka hati kita supaya Roh Kudus mengoreksi diri kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus mengubahkan kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Buka hatimu, jangan mengeraskan hati. Tuhan bisa pakai banyak media untuk mengubahkan kita. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, lerahkan diri kita, lerahkan diri kita, diperbaharui, dibentuk semakin baik dari hari ke hari. Haleluya. Hari-hari ini kita boleh banyak merenung. Sikap kita, hidup kita lebih banyak, sudahkah menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, jangan keraskan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Saat ini juga hamba-Mu, setiap kami izinkan Roh Kudus. Kami buka hati kami mengizinkan Roh Kudus bekerja. Kami izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan hati kita. Kami izinkan Roh Kudus menjamah hati kami sampai yang terdalam. Tuhan, tolong kami, jamah kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkan hati kami. Biarlah kami boleh timbul, kami boleh keluar menjadi terang. Kami tetap bersyukur, kami tetap bersuka cita seperti Ibu Gembala kami. Di tengah musibah, dia tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Di tengah musibah, dia tetap berkata, Tuhan Yesus itu baik. Semangat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Panutan, Tuhan kami juga rindu. Hidup kami terus bergairah. Hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan, urapi setiap kami, urapi jamah hati kami. Tuhan, kalau hamba-Mu terbatas, sempurnakan setiap perkataan hamba-Mu Tuhan. Satu tujuan kami, hidup kami menjadi tampak mengalami perubahan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita dan arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga.
kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, bawalah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui kuat kuasa Roh Kudus, mulai saat ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Sing it, church. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Your name, Lord, mighty God, Jesus. We worship you. Oh, what a beautiful name. We adore you, Lord. How good you are. Love to sing the name, Lord. Love to sing for you, Lord. You're wonderful, Lord. Death could not hold you. Veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Mari angkat penyembahan kita, katakan Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. kami naikkan pujian. Aku muliakan dan Angkat hati, naikkan pujian sembah kita. Dia layak disembah. sembah Ya Tuhan, haleluya. Ku nyanyi Hosana
nyanyi. Mari bersama-sama bersama kami di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Yesus layak. Kau layak disembah. Naikkan pujian sembahmu saudara. Haleluya. Thank you for watching. Pada semua yang nonton, terima kasih. Dan saya percaya semua telah sangat diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Awong. Di saat new dimensi itu ada new normal. Jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. See you next week. God bless you. Bye, everyone. God bless you.